Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat dan pertolongannya pagi hari ini kita bisa bersua kembali di dalam majelis yang mulia, majelis yang dibanggakan oleh Allah dan para malaikatnya, yaitu majelis ilmu. Tanpa pertolongan Allah mustahil kita bisa melakukan kebaikan. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa melakukan amal soleh sebagaimana pagi hari ini. Semua tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada manusia yang kuat melaksanakan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Ketika kita dipanggil oleh muazzin untuk melaksanakan sholat pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Ketika diajak hayya 'alas shalah, marilah sholat. Hayya 'alal falah, marilah menuju keberuntungan. Tidak ada orang yang bisa sholat dan tidak ada orang yang beruntung, yang sukses, yang berhasil kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya kita menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita bisa kembali pengajian sebagaimana biasanya setelah kurang lebih 1 bulan libur. Alhamdulillah saya bisa kembali ke Malang. Ada sebagian jemaah, jangan-jangan Ustadz ini tidak tahu jalan balik ke Malang karena terlalu lama di Kalimantan. Baik. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, tema kita pagi hari ini adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut itu ada 3 macam. Ini perlu kita pahami karena ada sebagian orang yang membentur-benturkan rasa takut kepada Allah dengan rasa takut kepada selain Allah yang itu sifatnya bawaan. Contoh, kamu jangan takut corona, tapi takutlah kepada Allah. Kamu jangan takut kepada binatang buas, tapi takutlah kepada Allah. Ini istilah atau pendapat yang kurang tepat, ya. Karena orang yang berkata demikian berarti dia tidak memahami bentuk-bentuk rasa takut. Rasa takut itu ada 3 macam. Yang pertama al-khauf at-tabi'i, rasa takut yang sifatnya tabiat, bawaan. Memang sejak lahir, ya, sejak kita diciptakan oleh Allah memang kita dibekali rasa takut. Dan rasa takut yang seperti ini hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Contohnya apa? Takut kepada penyakit, ini boleh, ya. Kemudian takut kepada binatang buas, boleh. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi dan rasul, ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Ketika dilemparkan, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular. Nabi Musa kaget dan takut, akhirnya beliau lari tanpa menoleh ke belakang. Ya. Ini takut yang sifatnya apa? Tabi'i, tabiat, bawaan. Takut kepada binatang buas, takut kecelakaan, takut kepada penyakit. Nah, kalau takut kepada istri itu bawaan apa buatan itu? Hah? Suami takut kepada istri. Kemudian yang kedua,
Al-khauf al-ma'asi, takut yang berdosa. Jadi ternyata ada takut, dan takut itu dihitung sebagai dosa. Yaitu ketika seseorang takut lalu dia berbohong karena takut dipecat oleh bosnya, ya. Dia takut pakai jilbab karena takut dipecat oleh bosnya. Ini takut yang berdosa. Atau contoh misalnya panjenengan takut kepada pohon yang angker, yang itu menurut sebagian orang kalau panjenengan lewat di bawah pohon itu panjenengan akan celaka. Ini takut yang berdosa. Atau misalnya kalau pakai baju hijau takut diganggu oleh jin. Nah, ini juga takut yang berdosa, bahkan bisa terjerumus dalam kesyirikan, ya. Misalnya ada sebagian orang takut menikah di hari Minggu, ya. Karena kalau menikah di hari Minggu atau di hari Ahad, ya, akan begini nasibnya, nanti akan begini. Ini takut yang berdosa, bahkan bisa terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian yang ketiga, al-khauf at-ta'abbudi, takut yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut yang berpahala, yaitu khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Bagaimana kita menanamkan rasa takut yang istimewa, rasa takut yang agung, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyatullah atau rasa takut kepada Allah ini min amalil qalbi, termasuk dari pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Tidak bisa kita kemudian menyimpulkan bahwa orang yang berkata saya takut kepada Allah lalu hatinya takut kepada Allah, belum tentu. Bukan pula pekerjaan badan, bukan pula pekerjaan penampilan atau pakaian, ya. Bisa jadi orang yang secara pakaian seperti orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya tidak takut kepada Allah, hatinya meremehkan maksiat, hatinya meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, orang yang secara penampilan biasa, pakaiannya kumuh, kotor, tapi bisa jadi hatinya paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana kisah di zaman sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya Az-Zuhdu, bahwa suatu ketika Abdullah bin Umar melakukan safar dengan beberapa sahabatnya. Sunnah ketika kita safar itu ngajak orang lain, sunnah, ya. Safar dalam arti perjalanan jauh. Nabi SAW melarang umatnya melakukan perjalanan jauh sendirian, ya. Sunnahnya mengajak teman, mengajak kawan. Abdullah bin Umar ketika sampai di sebuah tempat, beliau istirahat, kemudian beliau makan dengan teman-temannya. Dan ketika beliau sedang makan, ada pemuda, seorang pengembala yang lewat, ya. Dia sedang mengembala kambingnya. Kemudian Abdullah bin Umar mengajak dia untuk makan bersama, tapi ternyata pemuda itu puasa. Dia pun berkata kepada Abdullah bin Umar, "Wahai tuan, mohon maaf, inni shaim, saya sedang puasa." Kata Abdullah bin Umar, "Kamu siang hari begini sangat panas dan kamu bekerja sebagai pengembala kambing, kamu puasa?" "Iya," kata dia, "saya ingin memanfaatkan waktu." Kemudian Abdullah bin Umar tertarik dengan kambing-kambing yang dia gembala karena bagus-bagus, ya, sehat-sehat. Akhirnya Abdullah bin Umar berkata, "Wahai pemuda, bolehkah aku membeli satu kambing yang kamu gembala? Satu saja. Aku akan kasih uangnya kepadamu, bahkan aku akan kasih sebagian dagingnya kepadamu, bahkan kamu bisa makan bersama kami." Kemudian pengembala itu berkata, "Laisat li walakinna ghanamu sayyidi, walakinnahu ghanamu sayyidi." Laisat li, kambing-kambing ini bukan milik saya, walakinna,
ghanama sayyidi walakinnahu ghanamu sayyidi, akan tetapi kambing-kambing ini merupakan milik daripada tuan saya. Abdullah bin Umar ingin menguji sejauh mana keimanan anak muda itu, masih muda jemaah rahimakumullah ya. Maka Abdullah bin Umar berkata, kullahu akalahu dhi'bu, gampang kamu tinggal sampaikan kepada tuanmu bahwa satu kambing yang kamu jual kepada saya itu bilang dimakan oleh binatang buas. Kemudian anak muda itu marah, dia pun menjauh dari Abdullah bin Umar sambil mengangkat tangannya, ainallah, di mana Allah, ainallah, di mana Allah. Memang tuanku tidak melihat, tapi Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Abdullah bin Umar menangis dengan sikap laki-laki tersebut. Akhirnya Abdullah bin Umar datang kepada tuannya, kepada majikannya, lalu membeli pemuda itu yang merupakan budak, kemudian dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar, lalu diberikan beberapa kambing. Subhanallah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan ini dalil jemaah rahimakumullah bahwa rasa takut kepada Allah itu tidak bisa kita ukur dengan penampilan. Kadang ada orang yang biasa-biasa ya, tapi hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada orang di hadapan orang lain seperti orang soleh, kalau di hadapan orang lain istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tapi ternyata itu hanya di lisan, itu hanya sandiwara. Sebenarnya hati dia itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita semua menanamkan rasa takut kepada Allah. Apalagi kita hidup di zaman yang banyak fitnah, banyak dosa ya, banyak maksiat berlalu lalang di hadapan kita ya. Kita keluar rumah, kalau kita tidak punya khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berapa banyak dosa yang akan kita bawa setelah pulang dari perjalanan ya. Maksiat berlalu lalang di hadapan kita, sehingga orang-orang sekarang rasa sensitifnya terhadap maksiat itu semakin berkurang. Berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik yang disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, beliau berkata, innakum la ta'maluna amalan hiya adaqu minasy-sya'ri wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian melakukan suatu perbuatan yang kalian menganggap perbuatan itu lebih ringan, lebih enteng daripada sehelai rambut, sedangkan kami menganggap perbuatan itu di zaman Rasulullah minal mubiqat, termasuk perbuatan yang membinasakan. Jadi sahabat memandang dosa itu sangat amat berat. Sekecil apapun dosa bagi mereka itu amat sangat berat dan membinasakan. Makanya Nabi juga bersabda dalam hadis Al-Bukhari, beliau mengatakan begini, innal mu'min yara adz-dzunub ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa'a alaih, wa innal munafiq yara dzunubahu ka'anna dzubab marra ala anfihi faqala hakadha. Sesungguhnya orang yang betul-betul beriman, dia memandang dosa itu seperti dia duduk di bawah gunung, lalu dia takut, dia khawatir gunung itu runtuh dan jatuh kepadanya. Sedangkan orang munafik memandang perbuatan dosa itu seperti lalat yang lewat di depan hidungnya, lalu kemudian dia usir dengan tangannya begitu saja, dalam artian meremehkan. Nah, maka orang beriman itu amat sangat takut kepada perbuatan dosa, sebagaimana dia takut kalau dia duduk di bawah gunung lalu gunung itu runtuh dan jatuh kepadanya. Sedangkan orang munafik, dia meremehkan dosa. Ada dosa di depannya, dia remehkan begitu saja. Nah, maka kalau kita meremehkan perbuatan dosa dan menganggap biasa melakukan perbuatan dosa, bahkan dijadikan sebagai
lelucu di hadapan di antara kita, ketahuilah bahwa dalam hati kita itu ada sifat kemunafikan. Karena tidak ada orang yang meremehkan dosa kecuali orang-orang munafik. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak hanya takut diazab ketika kita berbuat dosa, tapi kita juga takut, jangankan berbuat dosa, ketika kita ibadah pun kita masih takut kepada Allah. Apa yang ditakutkan? Takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Subhanallah, ya. Berbuat dosa dia takut diazab oleh Allah, ketika beribadah dia pun takut kepada Allah, takut ibadahnya tidak diterima. Dan inilah ciri-ciri orang yang bertakwa, disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Suatu ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, lalu beliau membacakan ayat tersebut kepada Rasulullah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Sesungguhnya termasuk tanda orang itu bertakwa kepada Allah adalah dia ketika bersedekah wa qulubuhum wajilah, hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis sedekah bukan senang, bukannya bahagia, bukan tenang, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ahuwa yazni, ahuwa yasrik?" Apakah dia berzina sehingga dia takut kepada Allah? Apakah dia mencuri sehingga dia takut kepada Allah? Apakah dia menzalimi orang lain sehingga dia takut kepada Allah? Kata Nabi, tidak. Dia tidak berzina, dia tidak mencuri. Sesungguhnya dia sholat, sesungguhnya dia puasa, sesungguhnya dia bersedekah, tapi dia takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu habis sedekah bukannya senang, tapi ada perasaan takut, ya. Takut tidak diterima oleh Allah. Sedangkan orang sekarang bukan takut tidak diterima oleh Allah, takut tidak dilihat oleh orang, takut tidak diungkit-ungkit oleh orang lain. Nah, maka penting bagi kita menanamkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan banyak menangis di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan hidup kita Bapak Ibu. Ya, selama beberapa bulan ini berapa kali kita nangis di hadapan Allah? Ya. Jangan-jangan selama beberapa bulan atau bahkan selama beberapa tahun ini kita tidak pernah menangis di hadapan Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita menangis karena terharu, ya. Terharu melihat anak yang hafal Quran, terharu melihat anak yang soleh. Kemudian kita menangis karena ada masalah dunia, masalah rumah tangga. Bagus, ya, boleh-boleh saja. Tapi ada air mata yang lebih indah, yang lebih agung daripada itu, yaitu air mata yang kita keluarkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena Nabi bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Nah, kalau kita tidak bisa menangis karena takut kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Karena kita tidak bisa menangis, bertaubatlah kepada Allah dan paksa mata ini mengeluarkan air karena takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa ainun batat fi sabilillah, mata yang begadang, yang tidak tidur, bukan main gaplek, bukan ngumpul dengan teman-teman, fi sabilillah, karena mendekatkan diri kepada Allah. Itulah mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Orang yang dalam hatinya tertancap khasyatullah, rasa takut kepada Allah, maka dia akan banyak menangis. Dengarkan ayat-ayat tentang azab, hatinya menangis. Kemudian hati yang menangis itu lalu muncul melalui mata yang mengeluarkan air, ya. Ketika dia sedang sendiri,
lalu dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengingat-ingat dosa yang pernah dia lakukan, akhirnya air mata pun menetes karena takut kepada Allah, dan itulah orang yang mendapatkan naungan Allah kelak pada hari kiamat. Begitu penting bagi kita untuk menanamkan dan menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sebab-sebab yang membuat kita khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah biddu'a, dengan banyak berdoa. Panjenengan hafal enggak doa minta rasa takut kepada Allah? Allahumma inni, apa lanjutannya? Halo. Allahumma inni lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabadh dhama'u. Itu doa buka puasa. Baik, doa minta rasa takut kepada Allah disebutkan dalam dua riwayat hadis. Yang pertama An-Nasa'i, yang kedua At-Tirmizi, ya. Yang pertama An-Nasa'i, ya, itu bunyi doanya, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Hafal? Coba diulangi sama-sama. Lakasumtu. Allahumma inni as'aluka, terus khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepadamu khasyataka, rasa takut kepadamu, fil ghaibi wasyahadah, ketika sendiri dan ketika ada orang. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah, fil ghaibi wasyahadah. Ustaz tidak hafal bahasa Arabnya, boleh enggak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Tapi alangkah lebih afdolnya kalau kita menggunakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doa itu diucapkan oleh lisan Nabi, lisan yang mulia, tentu ada keberkahan dibandingkan kita membuat dengan bahasa kita sendiri. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu fil ghaibi, ketika sendiri, wasyahadah, ketika ada orang. Kadang kita tidak berani melakukan perbuatan maksiat ketika ada orang, ya. Itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena malu kepada orang yang melihat kita. Makanya kita minta ketika sendiri kita takut kepada Allah, ketika ada orang juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah ketika dia sedang sendiri, apa balasannya dari Allah? Lahum maghfirah, bagi mereka maghfirah, ampunan Allah, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Orang yang takut kepada Allah, itulah kunci orang itu mendapatkan ampunan Allah. Ada kisah yang masyhur, dan ini sering disampaikan oleh ustaz-ustaz dalam majelis ilmu. Disebutkan kisah ini dalam riwayat Imam Muslim, bahwa di zaman dahulu, umat terdahulu, ada seseorang yang amat sangat banyak berbuat dosa, sampai dia mengira bahwa dia tidak punya amal soleh sedikit pun. Kemudian ketika menjelang wafat, dia berpesan kepada anak-anaknya, berpesan kepada keluarganya, bahwa apabila dia mati, mayatnya atau jenazahnya dibakar. Lalu setelah dibakar, bagian yang hitam-hitam itu ditumbuk, dijadikan abu. Kemudian abunya dilempar ke laut, yang satu dilempar ke darat, ya. Maka setelah dia meninggal dunia, dijalankanlah wasiat itu oleh anak cucunya, oleh keluarganya, dibakar mayatnya. Ada tidak agama ketika dia ada penganutnya yang meninggal dunia dibakar? Itu agama apa itu?
agama Hindu. Nah, maka dibakar oleh keluarganya sampai menjadi abu. Kemudian abu itu dibagi dua, yang satu dibuang ke laut, yang satu di darat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengumpulkan abu-abu yang dibuang oleh keluarganya tersebut. Allah kirimkan malaikat yang di laut untuk mengumpulkan, yang di darat juga diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan, kemudian digabung menjadi satu. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, abu itu kembali menjadi manusia. Ya, dia kembali hidup dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah bertanya, wahai fulan, kenapa engkau melakukan demikian? Kenapa kamu ketika mati ingin menjadi abu, lalu dilempar ke laut dan dilempar ke darat? Kata laki-laki itu, ya Allah, aku banyak dosa dan aku tidak punya amal soleh sedikit pun. Aku takut dibangkitkan lalu diazab oleh engkau. Sedangkan aku menjadi abu, ingin menjadi abu setelah meninggal dunia, itu supaya aku tidak dibangkitkan, karena aku takut kepadamu diazab oleh engkau sebab aku banyak berbuat dosa. Kata Allah, wahai fulan, wahai hambaku, karena kamu takut kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Inilah faedah kalau kita punya rasa takut kepada Allah. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita berbuat dosa, lalu setelah itu ada perasaan takut kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Baik. Makanya perlu kita meminta kepada Allah rasa takut. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Yang kedua, dalam riwayat Imam At-Tirmizi, doanya biasa disebut atau dicantumkan di bagian akhir mushaf Al-Quran yang cetakan Indonesia. Ini cetakan Arab ya. Nah, ini ada doa khatmil Quran. Nah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Yang sering baca doa khatam Quran, insya Allah tidak asing dengan doa tersebut. Nah, sering panjenengan baca doa khatam Quran? Sering baca? Kalau khataman Quran mungkin sering ya. Kalau sering baca doa khatmil Quran, di doa khatmil Quran itu ada doa minta rasa takut kepada Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami berbuat dosa kepadamu. Jadi tidak ada benteng dari perbuatan dosa kecuali rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya rasa takut itu hadir dalam hati kita, yang pertama biddu'a, kita perlu banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bil ilmi, dengan ilmu. Tidak mungkin orang bodoh takut kepada Allah, tidak mungkin, mustahil. Kalau ada orang mengaku bodoh tapi dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwa dia adalah orang yang berilmu. Karena Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Jadi kalau panjenengan takut kepada Allah, berarti panjenengan ulama. Gampang enggak jadi ulama itu? Hah? Tapi setiap saat kita harus takut kepada Allah. Kalau pagi takut, siang tidak takut, sore takut, malam tidak takut, itu ulama atau bukan itu? Bukan, itu ubaru. Orang yang ahli hadis, ahli Quran, banyak hafalan hadisnya, banyak hafalan Qurannya, banyak paham kitab, banyak hafal kitab,
Kalau berorasi dia sangat bagus, tapi dia tidak takut kepada Allah, itu belum ulama. Nah, makanya titel ulama itu tidak mudah. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui siapa di antara hambanya yang betul-betul ulama. Kita ini kan hanya menilai dari segi zahir. Sebenarnya penilaian ulama itu dari segi batin, ya, bahwa apabila seseorang takut kepada Allah, dengan ilmunya dia bertambah takut kepada Allah, itulah sebenarnya ulama. Tidak hanya ilmu agama, ya. Kalau panjenengan belajar ilmu umum, ilmu fisika, ya, ilmu biologi dan ilmu-ilmu sains yang lainnya, lalu ilmu itu membuat panjenengan semakin takut kepada Allah, berarti panjenengan siapa? Ulama. Ahlul hadis, ahli Quran, bacaan Qurannya bagus, hafalannya bagus, tapi tidak takut kepada Allah, belum ulama, ya. Jadi ulama itu adalah mereka yang dengan ilmunya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud, ya, yang lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Mas'ud, beliau berkata, laisal ilma bi kathratir riwayah walakinnal ilma al khasyah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, bukan dengan banyaknya hafalan, bukan dengan banyaknya pendapat, wawasan, perdebatan, tapi ilmu itu intinya, kata beliau, al khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin mencari orang yang banyak hafalannya, banyak jemaah rahimakumullah, yang wawasannya luas, banyak. Yang pandai berbicara, kalau ngomong di hadapan orang semua terpukau, ya, mendengarkan, ya, terpukau. Itu banyak, dan banyak itu bukan masalah pintar atau tidak pintarnya, itu masalah bakat, ya. Ada orang yang berilmu tapi dia tidak punya bakat untuk bicara di hadapan orang, ya. Ada orang tidak berilmu tapi kalau disuruh bicara di hadapan orang, wah, luar biasa. Inti ilmu bukan itu, kata Abdullah bin Mas'ud. Inti ilmu adalah al-khasyah. Bagaimana ilmu itu bikin kita semakin takut kepada Allah. Pengajian kemana-mana, ikut majelis ilmu di mana-mana, itu intinya bagaimana kita bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah. Makanya sebelum berangkat ke majelis ilmu, majelis ta'lim, itu niatnya, ya Allah, semoga ilmu yang akan hamba pelajari menambah hamba takut kepadamu. Itulah inti daripada ilmu. Maka tidak ada orang yang bodoh bisa takut kepada Allah, tidak ada. Hanya orang-orang berilmu yang paham, yang mengerti, yang hatinya dengan ilmunya itu akan menarik untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang itu akan takut kepada Allah ketika baca ayat-ayat tentang azab kalau dia tidak paham ayat-ayat tersebut. Baik. Jadi modal yang kedua adalah al-ilmu, ilmu. Kemudian yang ketiga, bil muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, maka akan muncul perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menganalogikan dengan polisi. Kalau panjenengan menggunakan sepeda motor atau menggunakan mobil berkendaraan, ya, sepi, masih pagi, sepi, tidak ada siapa-siapa yang lewat di situ, masih sepi, ya. Nah, lalu ada lampu merah, ya, tapi di depan ada polisi yang memantau, yang melihat. Panjenengan berani melanggar enggak? Berani enggak melanggar? Sendiri lampu merah tapi di depan ada polisi, berani enggak melanggar? Hah? Terus apa stop? Stop kan? Kalau enggak ada polisi? Hah? Kalau enggak ada polisi terus apa stop? Ayo jujur. Nah, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, kita juga akan berlaku demikian.
Jadi kita tidak akan meremehkan perbuatan dosa, kita juga tidak akan meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, kita akan takut kepada Allah dan kita tidak akan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya muraqabah. Ya. Seorang pendosa datang kepada Ibrahim bin Adham, lalu dia berkata, "Wahai Imam, aku terjebak dalam perbuatan dosa dan aku sangat sulit untuk keluar dari perbuatan dosa tersebut." Kata Ibrahim bin Adham, "Kamu tidak apa-apa berbuat dosa, asalkan Allah tidak melihat kamu." Kemudian laki-laki itu berkata, "Bagaimana mungkin Allah tidak melihat saya, sedangkan Allah bisa melihat semut hitam yang berjalan di malam hari?" Kemudian Ibrahim bin Adham berkata, "Tidakkah kamu malu kepada Allah ketika kamu berdosa, bermaksiat, kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala?" Laki-laki itu menunduk, menangis, lalu dia bertaubat kepada Allah. Nah, disinilah pentingnya al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-jalisus saleh, teman yang baik. Karena pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib, teman itu yang menarik. Pelan-pelan teman itu akan menarik kita. Kalau teman kita takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka pelan-pelan bila kita berteman dengan dia, ya, pelan-pelan dia pun akan menarik kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berteman itu bukan ilmu teori, tapi sudah ilmu praktek, jemaah rahimakumullah. Kalau kita berteman dengan orang yang tidak takut kepada Allah, yang tidak sensitif terhadap perbuatan maksiat, lama kelamaan kita pun akan tertarik punya sikap demikian. As-sahib sahib, teman itu yang menarik, ya. Maka bertemanlah dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, mujalasatus shalihin, duduk di majelisnya orang-orang soleh. Kita harus ada waktu untuk duduk di majelis ilmu, di mana majelis ilmu itu yang akan mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk cinta kepada Allah, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama berkata, nadhrul mu'min ilal mu'min yajlul qalbah. Melihat orang beriman yang betul-betul beriman kepada Allah, yajlul qalbah, itu bisa menyinari hati. Orang soleh zaman dahulu kalau mereka lagi futur, lagi tidak semangat ibadah kepada Allah, maka dia akan datang kepada orang soleh yang lain, dia lihat wajahnya, dia minta nasihat kepadanya. Kemudian yang terakhir, supaya tertanam rasa takut kepada Allah, ya, kathratu dzikril maut, banyak mengingat mati. Banyak ingat mati, maka itu akan dapat membantu hati kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingat mati sehari semalam sebanyak 20 kali, kata Nabi, maka dia akan dibangkitkan bersama golongan orang-orang yang mati syahid. Dia tidak mati syahid di dunia, tapi di akhirat dia dibangkitkan di barisan orang-orang yang mati syahid. Apa amalannya? Sehari semalam ingat mati berapa kali? 20 kali. Panjenengan berapa kali ingat mati? Sehari semalam. Ingat mati itu bukan berarti panjenengan nyebut mati, 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 mati. Bukan seperti zikir, ya. Subhanallah, subhanallah. Ingat mati itu kita membayangkan bahwa kita akan mati, akan dikubur, akan dibangkitkan, dan akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 6 perkara yang insya Allah apabila kita amalkan akan dapat membantu kita untuk punya sikap khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita semua ditolong oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk takut kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Bagaimana hati kita bisa takut kepada Allah, tapi kalau kita tidak bisa menata hati artinya selalu ingat kepada Allah. Jadi
Saya kira kalau yang utama kita menata hati harus selalu ingat kepada Allah. Tapi kita bisa tahu kepada Allah. Karena perjalanan kita hidup ini biasanya itu untuk ingat kepada Allah di dalam hati ini kan agak sulit. Kita berjalan di jalan itu biasanya sudah apa yang kita lihat. Nah, tapi ingat kepada Allah itu di dalam hati itu kan sulit sekali. Baik. Kalau kita biasakan dengan rajin baca Al-Quran, rajin baca zikir, baca istighfar, itu sulit sekali. Baik. Jadi rasa takut kepada Allah itu perkara yang tidak mudah. Iya, tidak mudah. Teorinya mudah, tapi prakteknya tidak mudah. Rasa takut kepada Allah. Makanya karena tidak mudah, di bagian awal tadi sebab-sebab rasa takut kepada Allah itu adalah doa, minta agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati kita ini untuk takut kepadanya. Yang lain ada pertanyaan? Ibu-ibu? Cukup. Dengarkan apa tidur panjenengan? Mendengarkan ya? Alhamdulillah. Karena ada kelihatan. Kadang-kadang kita berjalan aja kita gak merasa kalau kaki kita itu yang menjalankan apa gitu. Memang harus dilatih. Semoga bermanfaat dan semoga kajian ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Mari kita tutup dengan membacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.